Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf kalau agak berisik ya, ini ada acara di tetangga sebelah ya teman-teman. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah klik video ini, sudah bergabung, sudah menonton video ini, sudah hadir ke channel ini ya. Terima kasih teman-teman ya. Oke, seperti biasa, saya akan menanggapi komen dari teman kita Kak Zea Askaira ya. Saya bacakan komennya di sebelah. Kak Ruby tolong dibuatkan video bedanya sakit GERD dan gastritis. Oke ya. Dalam kurung, mungkin ini Kak Zia yang mengalami ya. Sendawa, tenggorokan terasa terganjel dan perut kerucuk-kerucuk setiap hari. Oke, Kak Zia, yang pertama saya jelaskan perut kerucuk-kerucuk dulu. Sebenarnya ya, perut kerucuk-kerucuk itu adalah kondisi alami dari lambung kita ya, yang kondisi kosong istilahnya ya. Pernah ya kita merasa saat kita ini belum makan ya, perut kan kerucuk-kerucuk gitu ya. Karena itu kalau orang dulu bilang kan, itu lapar itu, perutnya keloro gitu katanya kan gitu ya. Ada ayamnya, ada jagonya katanya kan gitu. Nah, sebenarnya itu adalah efek alami, Kak. Kerucuk-kerucuk perutnya bunyi seperti itu. Namun terkadang kita ini mengalami ini sepanjang hari, kok perut kerucuk-kerucuk, sudah diisi kok tetap kerucuk-kerucuk. Nah, itu kan ya harusnya kan kerucuk-kerucuk itu pagi aja biasanya ya. Nah, oleh karena itu jelas ada permasalahan karena apa? Dicirikan dengan tenggorokan terasa terganjal. Oke, sekarang saya bedakan dulu antara GERD dan gastritis. Kalau tenggorokan terasa terganjal itu adalah GERD gitu ya. Oke, pahami betul di video ini saya akan menjelaskan perbedaan antara gastritis dan GERD. Saya mulai dari gastritis dulu ya, dari gastritis dulu. Perbedaan yang menonjol karena gastritis dan GERD ini bisa terjadi secara bersamaan. Kenapa kok bisa? Karena gini, gastritis itu adalah peradangan pada dinding lambung kita, di mukosa lambung ya. Dinding lambung itu ada mukosanya. Mukosa itu dia itu yang tahan terhadap asam lambung karena dia juga menghasilkan asam lambung ya. Dan ini yang mengalami peradangan sehingga ketika mukosa ini ada peradangan, terjadi gastritis atau luka lambung, asam lambung ini dia akan secara otomatis menurunkan keasaman pH-nya. Karena itu udah hukum alam. Karena dia sudah berpikir, oh ada luka nih, ada peradangan. Otomatis saya tidak boleh ini untuk mengasamkan pH asam lambung saya di pH idealnya. Akhirnya pH-nya naik gitu ya, tidak asam, bisa normal, bisa basa, sehingga terjadilah GERD. Katupnya terbuka. Karena katup itu tertutup ya, secara alami kalau pH asam lambung itu sudah kembali ideal. Itu memang sudah secara alami seperti itu tubuh kita. Oke ya, ciri yang pertama perbedaan antara gastritis dan GERD, pahami. Kalau gastritis, teman-teman ya, kalau gastritis keluhannya itu di perut. Pahami ya, keluhannya di perut, di bawah dada. Keluhannya seperti apa? Yang pertama, hangat, panas, atau perih, atau ulu hati sakit. Perhatikan, ulu hati itu ada di bawah dada lo ya, tidak di dada teman-teman ya. Nah, kemudian ciri selanjutnya saat ada gastritis itu biasanya dicirikan awal-awal itu perutnya sering mual ya. Jadi yang mengalami keluhan atau permasalahan ini di perut, di lambungnya, di lapisannya. Oke ya, pahami. Nah, kalau GERD teman-teman, keluhannya tidak di situ, tidak di perut. Ya, kalau GERD saja loh ya, tidak ada gastritis loh ya. Perut itu nggak apa-apa. Ya, perut itu nggak apa-apa. Nah, pada saat eh, kemudian perut itu nggak apa-apa, namun yang keluhan itu di dada, di sini bisa sesak, ya bisa sesak, atau dada hangat, atau dada panas, ya, atau dada perih, gitu ya. Kemudian apalagi keliengan, kemudian bisa apalagi lemes, bisa lagi leher-leher di sini sakit, gitu ya. Itu udah efek lanjutan soalnya. Kalau yang ciri yang utama di sini sesak, sesak banget. Jadi kayak nafas itu nggak bisa plong gitu karena katup sedang terbuka. Kemudian ada yang terasa mengganjil, ada yang tidak. Kalau tidak terasa mengganjal itu berarti
bisa jadi terbukanya tuh loss gitu ya. Karena saya dulu tidak terasa mengganjal, setelah mau sembuh baru terasa mengganjal gitu ya. Saat tidak terasa mengganjal itu sesaknya berat banget. Sesak berat banget, dan alhamdulillah saya dulu tidak sampai LPR, jadi dada saya nggak sampai panas. Jadi cairan asam lambungnya tidak sampai reflux. Namun yang reflux itu apa? Gasnya. Perut itu perut itu kembung, teman-teman. Kembungnya itu makan dikit itu udah rasanya kembung banget perut itu. Tapi kan tidak sakit, ya. Pahami ya. Sakit sama kembung itu beda, teman-teman. Sakit sama bega itu beda. Kalau gastritis itu awal-awal biasanya mual. Nah, ketika mual, kita tidak segera mengatasi dengan bijak, tetap makan makanan bebas, dan kita mengambilnya biasanya obat lambung. Tidak malah menutrisi. Gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang mual, segera ambil madu saja yang utama. Oke, untuk GERD tadi ya, keluarnya di dada, tidak di perut. Kalau di perut biasanya rasanya cuma begah, gitu ya. Begah atau kembung. Nah, perut kerucuk-kerucuk, gitu ya. Itu permasalahan di GERD-nya. Karena ada permasalahan di asam lambungnya. Namun kalau tidak merasakan seperti hangat, perih, ulu hati sakit, berarti tidak ada gastritis. Pahami betul teman-teman ya. Karena saya dulu mengalami GERD teman-teman ya. Saya tidak mengetahui bahwa saya terkena GERD. Karena perut saya ini tidak sakit sama sekali. Namun saya makan sedikit saja itu begah banget. Makan cuma sedikit teman-teman. Rasanya itu udah mau keluar, udah mau muntah teman-teman ya. Tapi perut saya tidak sakit, tidak mual. Nah, setelah saya beberapa hari kemarin itu saya merasakan mual, saya merasakan perut hangat, disitulah saya mengetahui bahwa gastritis itu rasanya seperti itu. Sebelumnya memang saya belum pernah mengalami gastritis, yang gastritis kan istri saya, ya. Namun alhamdulillah saya dicicipi merasakan gastritis yang masih ringan lah, kategori ringan, mual, teman-teman. Nah, mual ini di perut juga nggak enak, panas, sakit nggak enak gitu. Nah, ini mual ini ternyata dari yang kita ini terlalu capek, pola makan banyak yang berlemak dan pedas. Nah, sehingga pengetahuan bertambah nih dengan seiringnya pengalaman, ya. Jadi pahami betul, kakak mengalami gastritis atau GERD atau gastritis plus GERD. Kalau Kak Zia Askaira yang disebutkan sendawa, tenggorokan terasa ganjal dan perut kerucuk-kerucuk setiap hari, ini GERD. Tetap ada permasalahan di lambungnya, namun yang bermasalah adalah asam lambungnya, pH-nya tidak ideal. Ya, yang harusnya pH-nya 1 sampai 3 mengalami perubahan, ya. Bisa di pH normal atau di pH basah. Ya, sehingga terjadilah sendawa terus karena katupnya terbuka. Kemudian rasanya mengganjal di sini. Katup di LES di lambung atas itu seperti dia tuh otot. Dia tuh fleksibel, makanan masuk dia terbuka, makanan udah masuk dia tertutup. Syaratnya pH keasaman lambung harus ideal. Mengapa yang mengalami GERD ini kebanyakan kita di atas usia 30 tahun? Karena kemampuan dalam tubuh kita ini ada batasannya. Ketika tidak pernah dirawat, teman-teman ya, tidak pernah dikonsumsi probiotik, tidak pernah konsumsi madu, tidak, dan pola makan bebas ya. Tidak pernah makan nutrisi-nutrisi untuk kesehatan lambung, contohnya mungkin lidah buaya, probiotik dan lain-lain. Kita akan mengalami keluhan. Apalagi zaman ini, zaman dimana makanan instan itu beredar sangat bebas ya. Bahkan ada toko khusus yang menjual aneka frozen food ya, dimana yang dijual itu semuanya itu berpengawet atau tidak alami, istilahnya sudah dibekukan ya. Kalau dibekukan saja tidak ada bahan-bahan campurannya sih oke, namun sudah dicampur dengan bahan-bahan semisal tepung-tepungan ya, semisal bahan-bahan pengawet lainnya, bahan perwarna, sehingga bisa tahan sampai berbulan-bulan bahkan mungkin bertahun-tahun ya. Jadi intinya teman-teman ya, makanan-makanan yang tidak alami itu tubuh kita ini mempunyai toleransi dalam menerimanya. Ketika tubuh kita ini tidak mampu untuk menerima itu, maka keluhan akan terjadi di seputar pencernaan. Gitu ya, bisa dipahami perbedaan antara gastritis dan GERD. Pahami betul kalau terjadi dua-duanya, gastritis dan GERD, yang dipulihkan gastritisnya dulu. Kalau terjadi GERD saja tidak ada gastritis seperti Kak Zia ini langsung saja Kak minum cuka apel. Karena gastritis tidak ada, peradangan tidak ada, makan yang asam aman. Minum yang asam aman, minum probiotik, contohnya Proemban atau cuka apel, kombinasi dengan tape singkong, kombinasi dengan madu. Pola makan dijaga, jangan makan yang ultra processed food, gorengan, minyak berpengawet ya, jangan dulu ya, berlemak jangan. Kakak akan membaik dalam jangka waktu
hitungannya minggu atau bulan, karena pemulihan seputar pencernaan ini adalah menjaga habit atau pola. Harus ada polanya. Polanya kita laksanakan, teman-teman akan membaik sendiri. Ciptakan habit kebiasaan sehingga kita menikmati dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, sehingga pencernaannya membaik. Kembali seperti sedia kala sebelum kita mengalami keluhan seputar pencernaan, ya seperti itu. Oke teman-teman semua, terima kasih. Bisa dipahami ya perbedaan antara gastritis dan GERD. Ya semoga pengalaman saya yang saya tuangkan di channel ini bisa membantu. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman semua sudah menyimak. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan silakan komen-komen teman-teman ya. Saya akan berusaha untuk membuatkan video dari komen-komen teman semua. Namun bagi komennya yang belum saya baca, mohon maaf sekali ya, karena saya ngambilnya random ya, acak ya teman-teman, berdasarkan mana yang ingin saya bahas atau yang istilahnya harus segera saya bahas ya. Oke teman-teman semua, tetap jaga pola makan karena itu yang utama teman-teman ya. Salam sehat dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.